Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6, kelas 11, mata kuliah HSC. Di sini kami akan presentasi mengenai HCD Inspiration 2, yaitu pengamatan yang kami lakukan, di mana judul proyek kami adalah Biokompos Body, Sistem Pintar Pemantau Kematangan Kompos. Di mana di sini kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama Anissa Gustinanda, saya sendiri, kemudian Muhammad Ferel, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Hussein. Baik, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pengamatan. Di sini pengamatan pertama yaitu lokasinya di warung makan Miso JJ yang bertepatan di Lingke. Nah, jadi hasil pengamatan yang telah dilakukan, yang pertama itu warung ramai saat jam makan siang dan malam. Aktivitas dapur menghasilkan banyak sampah organik seperti sayur, tulang ayam, dan sisa kuah. Yang kedua, sampah organik dicampur dengan anorganik di wadah plastik besar di belakang dapur. Nah, yang ketiga, pengangkutan sampah hanya 1 kali sehari oleh petugas kebersihan. Kemudian, kondisi penumpukan sering menimbulkan bau tidak sedap pada siang hari. Dan yang terakhir, situasi ini relevan dengan proyek Biokompos Body untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Kemudian, lokasi yang kedua yaitu Cafe Hoko yang berlokasi di Lambu. Yang pertama, Cafe Oko ini konsepnya modern dengan area indoor dan outdoor, kemudian suasananya nyaman untuk nugas. Kemudian, pengunjung didominasi oleh mahasiswa dan kalangan muda. Ada juga keluarga yang biasanya berdatangan sore dan malam. Kemudian, pelayanan terorganisir dengan pembagian tugas jelas, seperti kasir, barista, dan pelayan. Lokasi ini dipilih karena manajemen menjaga kenyamanan dan pelayanan, namun berpotensi menghasilkan limbah organik yang bisa diolah dengan biokompos body. Baik, saya akan menjelaskan hasil pengamatan di rumah makan Istana Kuliner yang berlokasi di Langkugo. Lokasi ini strategis di kawasan kampus, perkantoran, dan pemukiman sehingga ramai pengunjung. Restoran ini dikenal luas dan populer sebagai pilihan utama masakan Minang di Banda Aceh. Restoran ini juga ramai dikunjungi oleh mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum setiap harinya. Nah, aktivitas dapur dan sisa makanan menghasilkan banyak limbah organik. Tentunya ini relevan dengan proyek Biokompos Badi sebagai solusi pengolahan limbah organik harian. Lanjut. Yang kedua ada di Chicken Stop Lampinang. Terletak di kawasan strategis Lampinang dan mudah diakses serta dikelilingi usaha kuliner lain. Dikenal sebagai restoran ayam goreng crispy yang cukup populer di Banda Aceh. Jumlah pengunjungnya tinggi, terutama pada jam makan siang dan malam. Proses pengolahan ayam menghasilkan limbah organik berupa sisa tulang, kulit, dan bahan dapur lainnya. Kondisi ini tentunya sesuai dengan fokus proyek Biokompos Badi, di mana untuk mengolah limbah organik restoran menjadi kompos yang bermanfaat. Baik, selanjutnya pengamatan di rumah makan di Nenggadu Lingke. Di sini aktif menghasilkan sisa makanan dan bahan masakan setiap hari. Sampah organik dicampur dengan anorganik, langsung dibuang ke tempat sampah umum. Diangkut rutin 2 kali sehari, pagi dan siang oleh petugas kebersihan untuk mencegah bau. Ada inisiatif kecil, sisa nasi kadang diberikan kepada peternak sebagai pakan ternak. Situasi ini relevan dengan proyek Biokompos Badi sebagai solusi teknologi pengolah sampah organik. Selanjutnya, catering Bu Dewi di Lamprit. Aktivitas dapur menghasilkan volume sampah organik cukup banyak setiap hari. Pengolahan sampah masih konvensional, sisa bahan langsung dibuang ke tempat sampah. Langsung utamanya untuk menghindari bau tidak sedap karena sampah cepat membusuk. Lokasi ini dipilih karena mewakili tantangan UMKM kuliner yang masih belum memiliki fasilitas. Baik, selanjutnya masuk ke bagian wawancara. Di mana hasil wawancara di warung makan Miso JJ yang berlokasi di Lingke itu, di sini narasumbernya itu adalah waiters dan koki warung. Yang pertama, sampah dikumpulkan tanpa pemisahan organik dan anorganik. Kemudian, bau sampah sering jadi keluhan saat warung ramai. Ketiga, sebagian besar sampah berasal dari bahan masakan, sayur, tulang ayam, dan sisa kuah. Dan yang terakhir, belum ada upaya pengolahan karena dianggap merepotkan dan memakan waktu. Kemudian untuk di Cafe Hoko atau Lambo, narasumbernya di sini Bang Azhar, di mana Bang Azhar ini merupakan manajer Cafe Hoko. Sampah langsung dikumpulkan di satu tempat tanpa pemisahan. Kemudian yang kedua diangkut 1 kali sehari ke TP Alam Dingin. Terkadang bisa 2 kali sehari jika pengunjung ramai.
Ketiga, tidak ada penanganan atau pengelolaan sampah khusus di tingkat kafe. Dan yang terakhir, kebersihan tetap dijaga agar tidak ada penumpukan dan pengunjung. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara di rumah makan Istana Kuliner yang berdaerah di Langgugo. Narasumbernya merupakan pegawai lama dengan pengalaman langsung dalam operasional restoran. Sistem penyajian cepat melalui etalase, pembagian tugas pegawai yang efisien, terus jam makan siang yang ramai, dan biasanya memiliki banyak sisa makanan dan bahan dapur. Tantangan utama dalam restoran ini mengelola sisa makanan dan menjaga kebersihan saat restoran penuh, lalu sampah langsung dikumpulkan tanpa ada pemilahan. Lanjut. Lalu yang kedua ada Chicken Stop yang berdaerah di Lampinang. Narasumbernya merupakan pegawai lama dengan pengalaman dalam penyajian ayam goreng. Sistem kerjanya efisien, persiapan ayam, penggorengan, dan pelayanan pelanggan. Jam makan siang yang ramai memiliki banyak sisa seperti tulang, kulit ayam, bumbu, dan bahan dapur. Tantangan utamanya merupakan penumpukan sampah dapur saat ramai dan menjaga area tetap bersih. Biasa. Nah, sampah organik belum ditangani secara khusus. Baik, di sini hasil dari wawancara di warung makan Nining Balado di Lingke. Narasumber Bapak Ahyar, di sini tidak ada sistem pengolahan atau pengolahan sampah khusus, semua dibuang ke tempat sampah umum. Sampah diangkut 2 kali sehari oleh petugas kebersihan untuk mencegah bau. Sebagian kecil sisa nasi kan diambil warga untuk pakan ternak. Belum ada inisiatif pengolahan sampah organik dianggap tidak efektif untuk skala rumah makan kecil. Lebih cocok jika dilakukan kolektif. Di catering Ibu Dewi di Lamprit, narasumbernya pemilik sendiri yaitu Ibu Dewi, seluruh sampah organik sisa bahan masakan langsung dibuang ke tempat umum. Tidak ada pengolahan khusus yang dilakukan. Alasan utama mencegah bau tidak sedap akibat pembusukan cepat. Kendalanya kurangnya pemahaman tentang metode pengolahan sampah organik untuk skala rumah. Baik, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi dari seluruh pengamatan dan wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, Aceh belum dicampur dengan anorganik. Kemudian yang kedua, volume sampah organik harian cukup tinggi, terutama dari sisa bahan dapur dan makanan pelanggan, sehingga menimbulkan bau dan masalah kebersihan. Yang ketiga, penanganan yang ada hanya sebatas pengangkutan rutin yang dilakukan, kemudian dengan inisiatif kecil seperti pemberian sisa nasi untuk pakan ternak. Dan yang terakhir, kondisi ini membuka peluang pengompos badi sebagai solusi praktis untuk mengolah sampah organik menjadi kompos bermanfaat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.